Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irsyad Fadli dengan NIM 23106060030. Saya berasal dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah program Python untuk visualisasi statistik dengan matplotlib dengan bar chart. Nah, di sini saya mengambil data-data yang saya peroleh ini, mengambil dari jurnal ini, analisis pengendalian kualitas produk dengan metode 7 Tools dan Kaizen pada PT Sinar Semesta. Saya mengambil data-data ini, lalu saya masukkan ke dalam Excel seperti itu. Nah, Excel tersebut saya gabungkan ke folder saya di sini agar terhubung dengan Python saya. Nah, pertama-tama saya di sini membuat codingan import pandas SPD dan import matplotlib pyplot plt. Nah, seperti yang kita tahu, pandas itu merupakan library Python yang sangat populer untuk menganalisis data. Dalam hal ini, pandas dalam hal program saya ini, pandas akan digunakan untuk membaca file Excel dan memanipulasi data dalam bentuk tabel atau data frame. Selanjutnya untuk matplotlib ini nanti ini akan digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data. Matplotlib ini sangat penting. Matplotlib ini sangat fleksibel untuk membuat berbagai jenis grafik seperti bar chart yang nanti saya akan buat. Selanjutnya ada file path. Nah, codingan di sini dua baris line ini tuh nanti untuk membaca file dari Excel, membaca data dari file Excel maksud saya. File path ini untuk menyimpan path atau lokasi dari Excel, dari file Excel yang akan dibaca nanti. Pada kode ini file nanti bernama data hasil pengolahan check sheet. Nah, ini. Lalu yang selanjutnya ada PD read Excel file path. Nah, yang line name ini berfungsi untuk membaca file Excel dan mengembalikannya sebagai objek data frame. Data frame adalah struktur data dua dimensi seperti tabel yang terdiri dari baris dan kolom, mirip dengan lembar kerja yang terdapat pada Excel. Selanjutnya kita akan membuat grafik batang atau bar chart menggunakan codingan yang saya buat ini, plt subplots. Nah, ini tuh nanti digunakan untuk membuat objek figure atau gambaran keseluruhan dan akses AS AX itu. Nah, itu tuh area plotting di mana data akan digambar. Selanjutnya saya membuat fixed size 10:6. Nah, ini tuh nanti untuk menentukan ukuran gambar dalam inci. Nah, nanti grafik itu akan berukuran 10 inci lebar dan 6 inci tingginya gitu. Selanjutnya saya membuat codingan untuk menentukan posisi lebar batang. Nah, teman-teman di sini saya mengetikkan codingan position. Nah, ini adalah daftar posisi sumbu X yang digunakan untuk memplot setiap periode. Selanjutnya ada ini nih len df periode. Nah, di sini tuh nanti untuk menghitung beberapa banyak nilai yang ada di kolom periode. Selanjutnya ada ranks. Nah, ranks len periode. Nah, disatuin semua. Nah, jika disatuin semua, nanti itu akan membuat daftar angka dari 0 hingga jumlah periode. Selanjutnya list rank. Pokoknya digabung semua dari sini sampai sini. Nah, ini tuh nanti akan mengubah ranks ini menjadi list, yaitu dari angka 0, 1, 2 dan seterusnya, yang akan digunakan sebagai posisi sumbu X. Selanjutnya ada codingan width.
width sama dengan 0,2. Nah ini tuh nanti akan menentukan lebar batang atau bar untuk setiap kelompok data pada grafik. Nilai 0,2 ini berarti setiap batang akan relatif sempit, sehingga cukup ruang untuk memplot beberapa batang pada posisi yang sama tanpa saling bertumpuk. Selanjutnya saya akan memplot setiap kategori kecacatan. Nah di sini codingannya ini. Baris pertama salah air. Nah di sini yang mana ya? Yang ini P width for P in position. Di sini tuh untuk membuat daftar posisi untuk batang salah alir maksudnya, salah alir dengan menggeser sedikit ke kiri dan posisi utama atau sumbu X. Selanjutnya ada DF salah air. Nah, di sini untuk mengambil data jumlah kecacatan salah alir dari kolom di data frame untuk diplot sebagai batang. Selanjutnya ada width ini untuk mengatur lebar batang. Selanjutnya ada label salah air. Nah, di sini tuh label ini tuh nanti akan ditampilkan di legendanya. Selanjutnya ini masih sama ya, pokoknya sama prosesnya. Mungkin yang beda tuh ada position. Nah, position ini tuh adalah posisi asli untuk batang atau ekortikus tanpa geseran. Nah selanjutnya itu penjelasannya sama ya. Nah selanjutnya kita akan membuat label sumbu dan judul grafik. Pertama-tama kita akan membahas ini set label periode. Nah di sini tuh nanti akan memberikan label periode pada sumbu X atau sumbu horizontal yang menggambarkan berbagai periode waktu. Selanjutnya yang line 18 ini itu nanti akan memberikan label jumlah pada sumbu Y atau sumbu vertikal yang menunjukkan jumlah kecacatan. Selanjutnya ada line 19 ini. Nah di sini tuh nanti akan memberikan judul pada grafik yang menjelaskan apa yang ditampilkan dalam grafik kita kali ini. Selanjutnya ada line 20 tuh ada ini position. Nah ini tuh untuk mengatur tik atau penanda pada sumbu X untuk setiap periode. Selanjutnya ada ini yang terakhir 21. Nah di dengan pada line 21 ini nanti itu untuk mengatur label pada tik-tik di sumbu X berdasarkan nilai yang ada di kolom periode. Ini berarti setiap tik akan memiliki label sesuai periode dari data pixel. Nah di line 23 di sini kita akan menambahkan legenda. X legenda. Nah ini line 23. Pada codingan line 23 ini itu nanti untuk menampilkan legenda pada grafik yang menjelaskan warna dari setiap batang untuk setiap jenis kecacatan seperti salah air, ekortikus, dan jumlah cacat. Dengan adanya legenda, pembaca atau pembaca bisa memahami mana warna yang mewakili kategori kecacatan tertentu. Itu. Selanjutnya kita akan membuat codingan untuk menampilkan grafik, yaitu pada line 25 dan 26. Nah pada line 25 nanti akan memastikan bahwa elemen-elemen grafik seperti label, teks, legenda tidak saling bertumpuk dan tata letaknya lebih rapi. Dan yang terakhir 26 ini nanti akan berfungsi untuk membuat jendela baru dengan tampilan visualisasi tersebut. Nah langsung saja kita coba codingan saya kali ini. Kita run. Tampaknya terjadi kesalahan pada line 5. Ini kita ulang lagi, run. Tunggu bentar. Muncul ya. Nah akhirnya muncul.
Nah, di sini terdapat sebuah diagram untuk jumlah ketidaksesuaian kecacatan pengecoran logam. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana diagram saya, bagaimana diagram saya, hasil running dari program saya. Nah, di sini menunjukkan diagram jumlah ketidaksesuaian kecacatan pengecoran logam per periode. Nah, dari November 2021 hingga Agustus 2022 ada 3 jenis ketidaksesuaian yang ditampilkan. Yaitu warna biru adalah salah alir, warna oranye ekor tikus, yang ketiga itu hijau yaitu jumlah cacat. Nah, selanjutnya cacat cacat ekor tikus dan jumlah cacat itu cacat ekor tikus dan jumlah cacat secara konsisten lebih tinggi dibandingkan salah air ya di setiap periode. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa cacat jenis ini lebih sering terjadi dibandingkan salah alir. Puncak ketidaksesuaian terjadi pada bulan Januari 2022 ini. Ini terlalu tinggi. Selanjutnya, puncak terbesar jumlah ketidaksesuaian cacat terjadi pada Januari 2022. Nah, di mana baik ekor tikus jumlah cacat mencapai angka tertinggi sekitar 175 dan 150. Ini bisa menjadi indikasi adanya masalah spesifik dalam proses produksi selama periode ini. Nah, setelah puncak pada Januari, jumlah ketidaksesuaian mulai turun secara signifikan pada bulan-bulan berikutnya, khususnya di bulan April dan Mei 2022. Namun terjadi peningkatan lagi di Juni 2022. Periode tenang yaitu di Juli 2022 dan Agustus 2022. Ini merupakan periode tenangnya. Pada Juli 2022 dan Agustus 2022 terjadi penurunan yang sangat drastis. Hampir tidak ada cacat yang dilaporkan, terutama untuk salah alir dan ekor tikus. Ini bisa berarti adanya perbaikan signifikan dalam proses produksi atau penurunan volume produksi. Selanjutnya selanjutnya data saya ini menunjukkan bahwa cacat dalam pengecoran logam cukup fluktuatif dengan pola naik turun dari satu periode ke periode lainnya. Ini mungkin menandakan variasi dalam kontrol kualitas atau kondisi produksi. Secara keseluruhan, diagram ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap cacat ekor tikus dan jumlah cacat secara keseluruhan, serta perlunya tindakan perbaikan pada periode-periode tertentu seperti di awal 2022 untuk mengurangi frekuensi cacat seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.